Halo, welcome back to my another video. Kali ini aku pengen buat cheesecake, tapi ini dengan versi Japanese, versi orang Asia. Jadi teksturnya dan rasanya itu lebih light kalau dibandingkan dengan cheesecake ala Eropa ataupun Amerika. Nah, aku juga mau berbagi tips nih di dalamnya. Jadi kalian harus tonton videonya sampai akhir. So guys, sebelum masuk ke bahan-bahannya, ini aku mau siapkan dulu loyangnya. Di sini aku menggunakan loyang yang tanpa sambungan. Nah, ini loyangnya aku oles dulu dengan butter, kemudian dialasi dengan baking paper pada bagian dasarnya, kemudian pada pinggiran loyangnya juga. Setelah dipasang si baking papernya ini, tidak perlu lagi dioles margarin ataupun butter. Kalau misalnya nih teman-teman tidak menggunakan loyang yang tanpa sambungan seperti aku, jadi loyang yang biasa yang ada sambungannya, itu harus diberi atau dibungkus dengan aluminium foil pada dasarnya. Jadi di luar dari loyang itu harus diberi aluminium foil, atau jika tidak ada aluminium foil bisa di double nanti ketika manggangnya. Jadi dikasih loyang lagi di luarnya gitu, karena kita kan panggangnya menggunakan teknik obemeri. Itu dia teknik direndam dengan air panas, jadi supaya airnya itu tidak merembes masuk ke dalam. Selanjutnya kita masuk ke bahannya. Nah, ini berikut bahan-bahannya. Di sini ada susu cair, kemudian ada telur, lalu pastinya ada cream cheese. Ini ada terigu dan maizena, kemudian ada zest atau parutan jeruk lemon, kemudian ada butter. Untuk resep lengkapnya bisa lihat di kolom deskripsi ya. Nah, proses yang pertama kita mau melelehkan dulu butter, kemudian ada susu cair dan ada cream cheese. Nah, ini dimasak sampai meleleh butter dan cream cheese-nya, tapi tidak boleh sampai mendidih ya. Jadi nggak usah sampai yang beleduk-beleduk gitu, jangan. Nah, ini dimasak dengan api yang kecil saja. So guys, ini dia sudah mencair cream cheese dan butternya. Kemudian aku mau masukkan bahan-bahan yang lainnya. Di sini aku masukkan dulu telur. Jadi ini ada 1 butir telur, kemudian ada 5 kuning telur. Nah, ini diaduk rata. Jadi ini nggak usah dimasak lagi. Ini diaduk sampai rata. Tapi pada proses ini harus tetap dijaga ya kehangatan dari si adonannya gitu. Jadi jangan sampai benar-benar dingin adonannya. Kemudian masukkan zest atau parutan kulit jeruk lemon. Jadi biar wangi gitu. Diaduk rata lagi. Selanjutnya masukkan terigu dan maizena. Jangan lupa diayak. Jadi biar benar-benar mulus, jadi tidak ada grindel-grindel dari si terigunya. Nah, ini diaduk rata sampai benar-benar rata. Nah, ingat ya, seperti yang aku bilang, suhu hangatnya mesti tetap terjaga, jadi jangan sampai benar-benar dingin. Oh ya, untuk teman-teman aku mau ucapin makasih ya yang udah selalu nonton video aku, yang udah subscribe, yang udah like. Terima kasih sekali. Kemudian untuk kalian yang baru kenal atau baru tahu tentang channel ini, bisa dilihat dulu video-video di bawah, siapa tahu ada yang suka. Lalu bisa ditekan tombol subscribe-nya, dan kalau merasa video aku bermanfaat bisa di-share. Nah, selanjutnya ini aku mau kocok dulu untuk putih telurnya. Itu tadi ada putih telur, kemudian aku kasih air jeruk lemon. Kenapa pakai air jeruk lemon? Itu supaya membuat konsistensi si putih telurnya itu tetap terjaga, jadi nggak gampang cair. Kemudian masukkan gula pasir, tapi jangan sekaligus, jadi bertahap. Jadi ketika tadi sudah berbuih, masukkan sepertiga dari gula pasirnya, kemudian di mixer lagi. Kalau misalnya nggak ada jeruk lemon, bisa pakai jeruk nipis nggak? Boleh. Atau bisa pakai cuka
cuka masak juga boleh, tapi jangan cuka bakso ya. Jadi kan ada cuka yang memang khusus untuk buat kue. Nah, itu bisa dipakai. Nah, ini terus dikocok sampai si putih telurnya ini soft peak. Jadi tidak kaku, tidak juga lembek gitu. Dan perlu diperhatikan untuk mengocok putih telur, dipastikan pedal mixer dengan bowlnya atau mangkoknya yang digunakan itu benar-benar kering, tidak ada tercampur minyak ataupun air. Jadi biar benar-benar sempurna nanti pengocokan putih telurnya, karena putih telur ini agak manja, dia nggak boleh terkontaminasi apapun gitu. Nah, ini harus soft peak, jadi tidak boleh terlalu lembek, tidak boleh juga terlalu kaku. Kenapa? Jadi nanti kalau terlalu lembek, malah jadi nggak bagus adonannya. Nah, ini sudah soft peak, jadi ciri-cirinya seperti ini. Ketika diangkat pedalnya, itu akan membentuk jambul. Nah, ketika dibalikkan si mangkoknya, itu putih telurnya tidak akan tumpah. Kemudian ini tadi adonan cream cheese-nya. Kita masukkan sepertiga dari adonan putih telurnya ke dalam adonan cream cheese, kemudian diaduk rata. Ini namanya teknik memancing. Jadi kita pancing si adonannya. Jadi tujuannya supaya nanti kalau misalnya kita mau mencampurkannya ke sini, ke dalam putih telurnya itu lebih mudah gitu. Lebih mudah untuk membuat mereka tuh homogen. Nah, setelah tadi dicampurkan sepertiga dari adonan putih telur ke adonan cream cheese, kemudian balikkan lagi ke adonan putih telurnya, dan ini diaduk balik sampai benar-benar homogen atau benar-benar rata adonannya. Kemudian kita masukkan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan di awal tadi. Jadi ini oven sudah panas ya. Kemudian di dalam oven itu sudah tersedia loyang yang berisi air panas. Nah, ini aku nggak pakai aluminium foil lagi bawahnya karena loyangnya sudah loyang tanpa sambungan, jadi sudah aman. Nah, ini siap untuk dimasukkan ke oven. Kita panggang dengan suhu 140 derajat. Aku pakai api bawah aja. Kurang lebih 1 jam lebih atau sampai 90 menit. Nah, ini sudah jadi. Kalau kalian lihat nanti hasilnya itu dia agak merenggang, jadi pinggirannya itu agak menjauh dari loyang, itu normal. Nah, ini seperti ini sudah dingin, tapi dia tidak begitu jauh jarak pisahnya, itu normal. Nah, kalau ini sengaja aku buat yang di aluminium foil, jadi biar bisa lihat juga itu juga menjauh dari pinggiran loyang, itu nggak apa-apa. Nah, ini mau kita balik dulu. Sebelumnya aku mau lepasin dulu si baking papernya. Jadi lepasin hati-hati. Nah, kalau misalnya loyang itu tanpa sambungan, dia merembes ke dalam, itu biasanya nanti akan menyebabkan si cheesecake-nya itu berpinggang. Jadi dia lembab gitu, itu akan berpinggang. Jadi ada lekukan gitu di tengah-tengah si cheesecake-nya. Begitu, makanya aku bilang harus didobel. Kalau yang misalnya loyangnya pakai yang loyang sambungan. Nah, ini bisa dibalik. Nah, ini udah aku balik. Kemudian untuk alasnya itu, baking papernya itu kita cabut aja. Bakal kita ganti pakai tatakan cake, jadi biar lebih kelihatan cakep. Selanjutnya untuk toppingnya, biasanya sih pada umumnya ya itu diberi selai yang asam-asam, jadi seperti blueberry, strawberry, kemudian apricot, selai jeruk mandarin, atau dikasih buah-buahan yang asam-asam seperti berry-berryan. Nah, ada yang bertanya, kenapa cheesecake saya tidak jiggly? Cheesecake yang jiggly itu biasanya masih panas atau masih hangat. Ketika cheesecake-nya sudah dingin, dia tidak akan bergoyang dangdut lagi, say. Nah, dulu 5 tahun lalu itu pertama kali aku buat cheesecake dan langsung berhasil. Kalian juga pasti bisa langsung berhasil. Ikutin aja step-stepnya. Sekian aja deh video aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah like, yang udah share. Terima kasih sekali. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye.